karena itu jalan dermaga, kita ganti aja pelabuhan. Nah, awalnya anak-anak setuju pelabuhan, tapi tulisannya masih pelabuhan. Nah, sejak dari situ ke anak-anak sekolah lain tuh pengen tahu siapa tuh pelabuhan. Mungkin dia kan suka teriak Bonser, mana yang pelabuhan nih, Bonser gitu kan. Kejadian waktu Bonser tuh nyerang budaya, kita udah sempat gerah juga sebenarnya. Tapi ya karena jaga nama lah, gengsi lah zaman itu. Gengsi lah ya kan. Dan baru nongol pelabuhan. Tetap kita hadapi meskipun kita tuh kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, semangat sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel alma mater kita, Bonser Channel. Kali ini gua bersilaturahmi ke daerah Cibubur, tepatnya di daerah Citra Grand. Dan kali ini gua datangkan dan pertama kali dari basis 501 Manggarai, dan ini ada deklarasi gua di bawah gua 2 tahun. Ya, tanpa panjang lebar, kita ikuti nostalgia narasumber untuk penonton Bonser Channel. Kita perkenalkan narasumber sebelah gua ini. Saya lo, buat penonton, Le. Ya, nama saya, sama saya namanya Bule. Bule Eksoi. Bule Eksoin. Nama asli? Nama asli sih Ahmad Toha. Ahmad Toha. Dipanggil Bule mulai kapan? Dipanggil Bule tuh dari dulu. Dari saya zaman SMP ya. Dari SMP udah panggil Bule? Udah zaman SMP. Sampai SMA, sampai kuliah, sampai sekarang kali ya? Sampai kuliah, sampai sekarang. Karena kulit aja putih gitu. Karena kulit putih. Padahal ente orang... saya orang Padang. Chinese kagak, Bule kagak. Orang Indo langsung, orang Indonesia ya? Iya, orang Indonesia, orang Padang ya. Orang putih sama Betawi lah. Came karena kulit putih, akhirnya orang-orang manggil Bule. Rambutnya juga nggak bule. Cuman di usia sekarang rambut dia nggak pikok kan, nih asli hitam kan? Asli, ya. Tapi zaman sekolah memang rada bule rambut. Iya, agak keriting lagi. Rada keriting. Sekarang bisa lurus. Biasa. Perubahan ada diri Anda cuma di perut. Ya kan, dulu lebih kurus, dulu kurus, sekarang beda. Ya. Makanya ditutupin sama bantal. Iya. Ya Le, apa kabar? Tos dulu ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Gua hadirkan Bule 501 Manggarai tahun 98, alumni 98, jurusan apa Le? Otomotif 34. Otomotif 34. Kita nostalgia dari jalur Manggarai 501. Le, gimana nih dulu? Dulu SMP berarti kalau dari situ SMP berapa? 7? 97. Oh, 97. SMP Negeri 97. Galur Sari. Galur Sari. Nah, informasinya ente dulu masuk Bonser, sebelumnya katanya bukan di Bonser. Ente pernah sekolah dulu tempat lain. Oh iya, sebelumnya saya kan dulu pilihannya SMA 31. NM saya 35 lewat ya, hampir mau 36. 31 Kayu Manis. Kayu Manis, tapi dapat cadangan. Cadangannya jauh tuh, wah kelamaan manggil. Akhirnya diusulin ada teman anak kelas 3 masuk SMA Budaya. Duren Sawit. Ya, yang di Klender. Wah. Berarti itu masuk tahun 94 ya, SMA Budaya ya? Iya benar, tahun 94. Dan waktu itu namanya Budaya nih. Dulu namanya Budaya. Nah, nanti kita ceritain sejarah nama pelabuhan ya kan? Iya. Nah, begitu masuk Budaya, dulu kalau nggak salah zaman itu bisa milih pagi sama siang ya? Iya, jadi itu zaman pagi sama siang. Berhubung paginya tuh emang penuh, karena kan saya tadinya nunggu SMA 31 kelamaan ya, karena cadangan. Akhirnya saya masuk siang. Kedua juga ada saudara juga kelas 3 di sana siang. Oh. Jadi sama masuk ke sana. Nah, begitu masuk sono, yang ente inget nih di Budaya, apa yang ente inget sekolah berapa lama sih? Setahun ya? Setahun. Setahun. Yang ente inget kejadian-kejadian apa di Budaya waktu masih sekolah di sana? Dulu sih waktu sekolah Budaya adem ayem ya, kita sekolah
Ya emang rada ketat sih emang Peraturannya agak ketat. Terus nggak boleh rambut panjang. Gitu. Oh. Terus wakil kepala sekolahnya tuh rada brutal lah istilahnya. Suka main fisik dia. Main fisik. Jewer lah. Kalau buat anak yang bandel lah ya. Kalau yang bandel. Terus? Ya seperti saya. Saya suka telat, ya kan. Rambut saya juga panjang juga, sering kena juga dulu. Ya udah, kalau udah itu pertama awal-awalnya anteng, memang pulang pergi aman, ya kan. Nah, lama-kelamaan kita punya tongkrongan tuh di belakang budaya, di warteg gitu kan. Nah, karena budaya ada nama dua, yang satu budaya yang Kristiani itu yang di Lampu Merah. Budaya di mana? Budaya yang dekat Bakti Samudra, sonan lagi Lampu Merah. Itu ada budaya. Kita juga budaya. Jadi orang tuh salah arti kadang-kadang kita budaya mana gitu. Terus? Akhirnya kita sepakat lagi nongkrong, kita bikin ganti nama nih. Nah, di situ ada Togar, ada Togar abang kelas. Abang kelas 3, ada Bernat. Nah, karena itu jalan dermaga, kita ganti aja pelabuhan. Nah, awalnya anak-anak setuju pelabuhan, tapi tulisannya masih pelabuhan. Tulisannya? Pelabuhan biasa, ya kan, bukan V. Pelabuhan, ya kan. Kurang cakep nih. Saya bilang, saya sama Romi tuh bilang, masa pelabuhan sih, bukan Romi pelabuhan. Angkatan ente? Angkatan saya. Terus? Dia rumahnya belakang Tubun. Ya kan? Terus? Akhirnya kita rundingin lagi sama kelas 3 gitu kan. Sepakat nih pelabuhannya F strip Labuhan gitu kan. F langsung P-nya diganti F Pelabuhan. Tapi anak-anak tuh taunya artinya dermaga. Itu ada artinya sebenarnya. Pelabuhan itu ada panjangannya? Panjangan. Apa itu? Pelabuhan itu pelajar budaya anti Nasrani gitu tadinya. Awalnya. Akhirnya? Tapi dipanjangin jadi diartikan jadi jalan dermaga. Jalan dermaga. Nah, setelah itu kan anak-anak kan mulai itu coret-coret. Berarti kalau artinya begitu terlalu ras ya? Terlalu ras. Sedangkan si Togar kan tahu sendiri dia juga nggak mau begitu kan. Tapi ya itu akhirnya udah apa sih pelabuhan aja deh. Udah pokoknya anak-anak setujunya taunya dermaga aja pelabuhan. Ada artinya. Dan sebelum itu zaman sebelum itu nggak ada nama pelabuhan. Nggak ada nama pelabuhan. Pas saya masuk pertama budaya semua. Budaya tetap nggak ada namanya pelabuhan. Nah, saat itu baru bikin baju tuh warna hitam. Untuk mendeklarasikan pelabuhan. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi nggak semuanya ngikut baju itu. Soalnya kan mereka tahunya budaya ya kan. Berarti itu tahun 94 pertama kali budaya punya nama di jalur pelabuhan. Itu juga pas mulai itu ya pertengahan semester ya. Pertengahan semester udah mulai. Tahun 94. Tahun 94. Akhir 94 lah. Akhir 94 ya. Dan jadi resmi dan orang akhirnya mendedikasikan dibikin kaos. Nah, begitu nama pelabuhan, apa efek positif dan negatifnya nih terhadap tongkrongan lu? Wah. Untuk sekolah lu juga di dermaga nih. Jadi semua orang itu pada tanda tanya, pelabuhan anak Priuk ya, gitu kan? Karena namanya pelabuhan kan, taunya dermaga kan, jalan dermaga itu kan. Nah, sejak dari situ anak-anak sekolah lain tuh pengen tahu siapa tuh pelabuhan, ternyata budaya. Dari situ ada kepancing anak Bonser 50. Basis gocap. Terus ke setiap lewat sekolah teriak-teriak mulu tuh, Bonser, ya kan? Itu zamannya siapa? Itu setahu saya teriak-teriak zamannya saya kelas 1 ada yang namanya Bedul. Kecil orangnya. Wah, itu paling pelotokan tuh orang. Saya akuin dulu. Jadi dia juga penasaran sama pelabuhan nih.
Mungkin dia kan suka teriak boncer, mana yang pelabuhan nih, boncer gitu kan. Ya, gitu. Terus? Ya lama-lama bentrok. Karena tiap hari teriakin mulu masih si Bedul. Si Bedul kayak itu orang kecil. Pas gue gocap itu Bedul lagi. Rombongan Bedul lah pokoknya. Rombongan Bedul. Emang dulu anak gocap miring mulu ya. Karena bisa kecil, miring apa nggak tahu di dalam penumpang orang lain kali. di pintu doang gitu. Itu akhirnya bentroknya dia nurunin apa lu bantai nih? Lu iseng nih? Oh dia nurunin. Emang saya akuin pasukannya berani. Anak gocap berani saya akuin. Kita sebanyak apapun diladenin sama dia. Gitu. Kedua, ya jujur aja ya, di zaman kita dulu itu nggak ada namanya barang. Oh gitu. Iya, paling batu, balok. Ini untuk anak pelabuhan sendiri. Ya, tapi kalau anak bonser? Bawa barang anak bonser. Komplit. Ada itu. Emang di zaman saya itu bonser emang diakuin sih. Emang dia termasuk Jawara Jakarta Timur tuh dia. Di zaman lo masih di SMA nih? Di SMA budaya. Emang diakuin. Emang tuh bonser itu pelotokan. Frekuensinya namanya di jalur kan kadang menang kadang kalah kan. Nah lo kan jatuhnya kan emang di depan sekolah lo tiap hari lo ditemuin bonser, berarti hampir tiap hari bentrok. Enggak, soalnya anak bonser itu pulang tuh malam banget. Kita nggak sampai nungguin, capek kalau nungguin anak bonser karena nggak lewat gitu. Tapi kita kalau lewat ya nurunin. Tapi kita nggak semua sekolahan karena kan bonser kalau lewat tuh jam 8, jam 9. Udah malam banget. Lembur lah ya. Lembur. Kita kan nongkrong tadi nongkrongan kalau kuat-kuatnya cuma 30 orang, 20 orang yang berani nungguin, nggak satu sekolah kan udah berada pulang kan. Terus kedua juga terbagi tim yang bandel sama tim yang enggak tuh terbagi di budaya dulu. Yang tim bandel biasanya di warteg nongkrongnya yang di atas. Kalau tim yang pulang langsung tuh biasanya di bawah. Nah, kejadian apa yang paling lo inget bentrok? Ini masih di budaya nih, belum di bonser nih. Kejadian waktu bonser itu nyerang budaya. Tapi udah ada nama pelabuhan ya, pelabuhan ya. Kita lagi nongkrong di warteg. Itu baru bubar sekolah. Baru kira-kira 15 menit lah. Anak bonser tuh dari gang warteg keluar. Gang 1, gang 2 tadi keluar. Bonser nih. Ya, anak-anak nggak ada yang berenggang, kabur ya. Orang bawa celurit mereka, bawa golok. Ya kan? Akhirnya yang nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan di warteg kabur. Sampai dia turun ke bawah. Nah, di bawah kan sebenarnya tuh bukannya tim orang-orang ribut kan. Nah, yang kena orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi anak budaya, dibacok anak budaya. Itu yang paling ingat. Itu yang paling ingat setahu saya. Dan paling ngeri lah kejadian. Yang paling ngeri, soalnya setahu saya dulu batu tawuran tuh cuma hanya batu, gesper, mistar itu, tapi di zaman itu bonser udah ada golok, celurit. Udah ngebagi. Nah, di saat itu kita udah sempat gerah juga sebenarnya, tapi ya karena jaga nama lah, gengsi lah zaman itu. Gengsi lah ya kan. Dan baru nongol pelabuhan. Tetap kita hadapin meskipun kita tuh kalah. Tapi kan nama pelabuhan itu jadi pemicu salah satunya bonser akhirnya bentrokin ente sebagai pelabuhan ya. Nah berarti STM yang lain sama dong, nyari ini sih pelabuhan siapa nih? Iya, akhirnya pas pelabuhan diserang sama bonser, besoknya tuh datang tuh anak Tubun, mau bantuan nggak? Bantuan nggak? Anak-anak sih mau aja, tapi kalau kita sendiri kita nggak berani kalau nyerang ke sekolahan. Kalau misalnya kita gabung kita berani gitu. Nah sedangkan Tubunnya juga nggak mau. Kalau kita jegal basisnya gimana? Masih mending lah satu basis kita jegal. Basis gitu, gocap doang misalnya. Ya udah, akhirnya kita sepakat tuh kita jegal, ya kan? Kita ke Cipinang penjara. Kita ke penjara, anak-anak di situ nungguin anak bonser, ya kan?
Nah, di Cipinang itu kita udah siap tuh. Pertama, kereta tuh lewat. Kita sambitin kereta. Kereta. Gak tahu tuh anak bonser ada mana. Gak tahu, pokoknya ada anak pelajar di atas kereta, ya kan? Zaman itu ya? Oh, zaman itu. Kedua, nggak lama gocap lewat tuh miring. Ternyata anak gocap tuh kalau jam 5:30 udah lewat. Tapi kalau di budaya tuh kenapa jam 8? Saya bingung. Iya, karena nongkrong lagi di BCA. Nah, kan saya nggak tahu. Tahunya kan di situ, ternyata itu nongkrong lagi ya kan. Anak-anak udah disambitin tuh anak gocap. Udah sambit, diturunin. Ya namanya anak SMA ya kan. Kocak-kacir. Cuma kita nggak ada bawa apa-apa, cuma batu doang ya. Ya kabur juga kita. Nah, pada saat itu kita pengen ngebales. Kita berangkat tuh bareng. Nah, tahu-tahu naik gocap, turun di Cipinang. Naik itu tuh biang lala, Pak, yang gede tuh. Anak-anak gabung naik. Banyak banget. Sampai miring tuh bis tuh. Ternyata salah paham tuh. Anak Tubun nyambitin, anak kereta Tubun tuh nyambitin ke ini, sakitnya anak bonser yang sambitin, yang lewat. Padahal kita udah teriak pelabuhan, gitu. Tapi nggak dengar kan. Udah gitu, pas kita lewatin stasiun, disambitin lagi sama anak 12 RM dari bawah jembatan tuh. Aduh. Coba dulu, hancur bis semua udah. Wah, akhirnya namanya kita anak SMA ya. Kita balas tuh, ya udah. Kita balas ke 12 RM karena 12 RM kan dulu banyak banget tuh anak 12 RM di bawah jembatan tuh. Zaman itu ya. 30A ya? Nggak tahu deh 30 apa enggak, pokoknya di bawah jembatan banyak. Pulangnya kita ngebales. Dia naik bis, anak 12 RM disambit. Tapi sambitnya kita nggak dari depan, dari seberangan. Ini kampung sumur. Di seberangnya dia ngelewatin situ, kita nyambit ke situ, nyebrang. Batu banyak banget, hancur juga bis dia kan. Tapi diturunin, ya kita kabur. Pokoknya dari semua STM yang dihadapi pelabuhan ini kan baru nongol ke dunia persilatan, nyari jati diri nih. Iya benar, nyari diri ya. Itu sebenarnya dasarnya hanya tes nyali ya, berani atau tidak ya. Iya, jadi pelabuhan itu diakuin dia kan, dia kalau ribut sama anak gocap SMA 50 negeri tuh ribut juga tuh, tenang. Kelasnya masih SMA juga lah, Bakti Samudra. Anak SMA tuh nggak ada yang bisa ngelalin anak budaya. Pokoknya pada gerak. Tapi begitu naik kelas ke STM beda lagi ceritanya. Ternyata lebih siap anak STM. Lebih kompak anak STM. Lebih kompak. Berarti kan ketemu Tubun 12 bonser. Bedanya apa nih sebagai anak pelabuhan lo? Ini STM sama semua nih. Bedanya kalau anak bonser itu, dia kalau ribut ada tim bacoknya. Dia benar-benar ngebacok gitu kalau anak bonser. Pasti ngebagi. Tapi kalau anak STM kayak Tubun, 12 RM, paling kita kena gesper, kena garis besi. Dia banyak senjata seperti itu. Tapi kalau anak bonser waktu nyerang, hampir semua orang bawa celurit, bawa arit, bawa samurai, buset, gak golok. Anak gocap tuh pada saat itu? Nggak tahu anak gocap apa kagak, pokoknya banyak juga tuh pas lagi nyerang. Ya kalau ke situ khususnya anak gocap doang gitu. Tapi banyak loh. Banyak. Tapi bawa barang. Dulu waktu zaman yang bawa barang tuh kena ya bonser. Setiap turunnya ada aja bawa barang. Gitu. Dan teman-teman ente korban-korbannya lah ya. Korban. Sampai saya itu akhirnya saya nggak mau naik gocap pulangnya. Saya ke belakang naik 506. Nyari aman gitu. Nyari aman. Nah, ini di SMA di pelabuhan, lo kan kelas 1 doang nih. Nah, kasusnya karena itu lo keluar, apa lo karena ngeliat bonser lo pindah, atau ada kasus yang lebih dari itu lo kenapa keluar gitu? Ya karena keluar saya emang di sekolah budaya tuh atau pelabuhan tuh emang rada bandel ya. Saya ngelawan ngelawan bicara guru lah. Pas terakhir saya tuh ngelawan wakil kepala sekolah gitu. Nah saat itu saya pergi aja, tas saya tinggal, semua saya tinggal, saya pergi, saya nggak balik-balik lagi. Itu pas saat lagi mau naikkan kelas. Pokoknya waktu itu ada masalah dengan wakil kepala sekolah. Kepala sekolah sampai saya nggak
Nggak terus? Nggak diterusin, nggak diisi rapot saya, sampai saya nggak diisi rapot saya. Itu mau naik kelas 2 lah. Iya, itu orang tua saya datang kok, ngambil rapot. Dan emang nggak diisi. Kaget orang tua saya. Pokoknya nggak ada toleransi terhadap lu ya. Iya. Saking bandelnya di zaman itu ya. Zaman itu saya bandel tadi budaya tuh. Bandel. Dan bagian provokatifnya tim pelabuhan lah, karena lu salah satu yang mencetuskan nama juga ya kan. Iya, dan waktu itu saya. karena nama itu akhirnya lu merintis kita naik ke ributnya sama STM. Iya. Gitu loh. Dan akhirnya rapot itu yang hasilnya lah. Iya, hasilnya saya emang begini banget ya, ketat banget ya bilang. Lu ngebrontak lah pada saat itu. Saya udah mau berontak tuh. Nggak lama kan saya rumah saya dekat Bonser ya kan. Enggak, ini kan berarti dikit lagi selesai kan? Iya, harusnya naik kelas 2. Iya. Nggak sempat nganggur dong? Nggak sempat nganggur, enggak. Nah, begitu lo sistem lo dikeluarin dari SMA Pelabuhan, lo kenapa milih Bonser nih sampai akhirnya milih Bonser, kenapa? Ya, waktu camping, waktu semester 2 di SMA Pelabuhan, saya kan liburan semester ya. Saya camping sama teman-teman anak tekan kelas gitu kan. Di Curug. Nah, saat itu saya camping ada 10 orang lah. Ini posisinya masih di Pelabuhan? Masih di Pelabuhan, tapi semester 2. Pas liburan. Nah, di Curug itu saya ketemu anak Bonser. Anak Bonser saya kenal si Abdul ya, Ibeng ya. Abeng ya. Makanya gue bingung, Abdul si Abeng. Iya, dia kan anak belakang, kakak kelas saya juga di SMP 97 ya kan. Dek. Ya, terus gitu di saat itu anak Bonser banyak banget tuh. Ada kan 100 orang lebih tuh anak Bonser. Ini di apa nih? Curug. Iya. Lagi nyari anak budut. Nah, tempat camping nyari anak budut. Iya, tahu saya tahu. Atau anak budut itu lagi dikejar anak Bonser. Lari ke itu tuh, ke air terjun. Di atas lagi air terjun. Dia ke atas anak budut. Anak budut banyak juga tapi nggak sebanyak Bonser. Budut kira-kira 20-30 orang ya. Abeng ketemu lu. Abeng ketemu lo pada bapak bilang gue anak Bonser gitu. Lo lihat anak budut? Gue bilang ada. Saya bilang waktu saya nyari kerang anak budut ada di atas. Tapi jauh dari sini. Ini kan air terjun, di atas air terjun dia tuh. Iya. Yang nggak tahu dicari nama nggak, anak Bonser gue nggak tahu deh. Pokoknya informasi segitulah. Cuman lu pada saat itu ngeliat anak Bonser kompak. Wah, Bonser kompak ya. Itu udah bentrok sama Bonser belum? Itu udah bentrok. Udah bentrok. Tapi kan anak gua kenal sama Abeng. Abeng ya aman-aman aja. Dulu juga bentroknya juga Bonser cuma sama anak gocap ya. Sama Bonser sih enggak. Sama Bonser yang lain enggak? Enggak ya. Enggak. Soalnya kalau seandainya bentrok sama Bonser yang lain ya, saya kan naiknya dari Kodim. Dari Bonser juga. Dari Bonser juga. Jadi enggak diapa-apain sih. Enggak. Ada anak Bonser naik turun enggak. Akhirnya Abeng yang ngajak. Abeng yang ngajak. Suruh ke karena si Abeng itu kan teman kakak saya nih, teman SMP kakak saya sekelas. Oh, sering main ke rumah. Sering main ke rumah. Dan lu masuk Bonser STM kan, bukan SMA. Ya. Orang tua juga nggak masalah. Nggak masalah, karena setahu saya pengen berubah lah. Pengen berubah, pokoknya saya nggak mau SMA lagi, mau STM aja, mau pikiran saya pengen bebas aja gitu kan. Nah, ngulang lagi berarti ya? Ngulang lagi, satu lagi. Nggak bisa naik kalau gitu, karena iya, STM ya. Karena STM. Tahun 95. Iya. Nah, lu akhirnya masuklah ke Bonser bener nih, yang tadi lu ributin. Nah, kan ini lu orang Pisangan ya, emang belakang banget nih ya. Iya. Abeng yang deket banget rumahnya nih. Bahasanya kalau menurut gua zaman itu kita basis jalan kaki, nyampe istilahnya cuman ngerokok sebatang sebenarnya nyampe kan. Iya, bener kan? Iya. Cuman kalau kayak Abeng akhirnya keliling-keliling, jalan-jalan, kenal semua. Iya. Atmosfer apa lu begitu masuk Bonser nih tahun 95? Lu udah di dalam Bonser nih kan? Iya. Saya di dalam Bonser tuh atmosfer itu beda. Saya bilang. Siap berangkat sekolah, anak-anak kos-kosan pada istirahat di kantin, terus pas kelas pada cerita di jalur, tawuran. Lu dengerin doang? Gue dengerin doang, karena saya tuh pengen masuk itu, pengen ya
jadi anak baik-baik gitu kan. Nggak nyusahin orang tua lagi. Nyusahin orang tua atau di SMA gitu kan. Suka di SMA kan suka ribut, suka bolos, suka apa ya sama. Yang nggak mau kejadian dikeluarin lagi lah gitu kan. Itu berapa lama tuh lu jadi anak baik tuh? 1 semester. 1 semester. Iya, 1 semester saya dengerin jalan kaki, pulang pergi sampai anak bonsai ribut teman anak kampung saya liatin doang. Oh, yang gua kelas 3 ya? Iya, liatin doang, dia bilang gitu kan. Tapi lama-lama kok gini banget, saya bilang. Monoton. Menonton banget. Nggak ada variasi. Iya, kedua saya juga dicengin mulu. Dibully lah. Lo anak. Dibulinya gimana nih sama teman sekelas nih? Lo nggak ada cerita, atau rumah di belakang nggak jalan kaki kata dia kan. Ya nggak ada cerita lo gitu kan katanya. Oh gitu ya. Iya. Ini ada nggak teman sama bareng sama lo yang nggak ada cerita nih? Basis jalan kaki ada berapa orang teman kelas lo? Sebenarnya ada juga. Basis jalan kaki. Ada anak perumpung, ada anak ada naik motor, ada. Oh, persentasenya di kelas lo ada ya? Ada 10-20% lah ya? Iya, paling cuman 5 orang. Nggak nyampe 10 lah. Dan lu salah satunya. Dan lu cuman dengerin dongeng mereka doang. Tahu bener tau kagak tuh ya? Tahu bener kagak tuh dia cerita-cerita dia ngepet apa kagak kita nggak tahu ya. Dia bentrok apa kagak. Pokoknya dengerin aja kan. Sampai akhirnya saya jalan-jalan tuh diajak abeng. Awalnya saya diajak abeng ke rumahnya si Denot. Oh, ke Bekasi. Ke Tambun. Naik Pak 900 tuh. Anak-anak Bekasi di perumpung dimasukin batu gede banget tuh. Si Abeng kan orang suka ngocek kan. Lu jangan usah nyampe, masuk aja ke dalam bis. Gue bacok dalam bis lo gitu kan. Kata si Abeng. Lu yang turun kata yang di perumpung, dia di halte perumpung tuh. Saya hampir kena kaki saya, gede banget batu masuk ke dalam, masuk ke dalam pintu belakang. Anak-anak sih anak-anak pada duduk. Emang bis lagi kosong. Udah gitu kita lewat, akhirnya kita turun di Cawang. Kita mau ke Sukabumi ya. Di Cawang anak sekolah banyak banget. Wah, goyangin pohon biar kita bawa barang banyak, goyang doang kan. Ini di mana? Di Cawang. Ada kan pohon-pohon pinggir jalan tuh. Kan? Ternyata ada kapal, kita ke kapal 2000 dulu. Oh, masih damai, masih kondusif. Iya, masih damai. Misalkan kita tuh anak-anak. Terus? Ya udah kita pergilah ke Sukabumi. Nah dari situ saya suka jalan-jalan tuh. Pas sejak dari situ. Jadi ikut abeng terus? Enggak ikut abeng. Beda lagi. Oh, itu berarti masih kelas 1 ya? Kelas 1, tapi udah semester. Nongkrongnya sama abeng lah ya? Abeng suka ngajak lah ya? Enggak, abeng sih emang diwanti-wanti sama ibu saya tuh jangan ngajak tuh bandel-bandel gitu. Anjir. Dia kenal sama ibu saya. Ditipin lah ya. Terus? Tapi setelah itu saya main tuh ke 300. Saya 300 ke Prai, almarhum ya Prai ya. Prai itu angkatan lo ya? Angkatan lo. Si bukan Prai angkatan lo, bukan? Oh, angkatan kelas 3 saya kelas 1. Terus di Mampang, ya kan. Nggak ada keributan sih, nggak ada. Pas kayak berangkatnya, malah nggak masuk sekolah, saya suruh jalan-jalan, suruh nyari duit ke Blok M. Sama si Prai? Si Prai, anak-anak. Sama Tongki ya? Makanya kita ke Blok M tuh. Waduh, nyari duit tuh. Oh gini ya anak STM ya. Jajan ya kerjanya, pantesan pada banyak duit, gue bilang. Ngejob mulu ya? Ngejob gitu. Gitu. Oh gini. Udah. Nggak lama itu saya suka. Terus saya ke rumah si Khairul loh, remake namanya, teman sekelas, anak 44 ya kan. Oh, awalnya lu nggak ikut basis, lu cuman keliling-keliling doang kelas 1. Saya nggak pernah ikut basis, saya keliling-keliling aja. Ke 44. Karena emang basis jalan kaki lu ya. Iya, saya suka nginep. Cuman jadi ada fantasi sendiri ya. Saya pengen tahu cerita tuh anak-anak kayak mana. Teman sekelas khususnya. Ternyata yang cerita itu dia kaget ngeliat saya malah. Saya turun, saya paling depan malah. Pada saat itu. Iya, saya sampai ditinggalin sama anak 44 tuh saya tuh. Tapi tetap tim Ngalong dan belum kenal basis sama sekali. Belum, saya tetap
tim Ngalong, suka ke Pondok Gede. Dulu sama teman si Pekat tuh. Itu berarti Pantai 12 RM. selama setahun tuh ya ente jalan? Setengah semester. Setengah semester saya jalan-jalan. Oh, berarti ente kayak kalau angkatan ente kayak Doni Jawir ya? Doni Jawir ya? Iya, Doni Jawir, warung Dodi. Oh iya, si Dodi. Dodi teman saya itu. Iya, rumah sebelah. Rumah sebelah, tapi iya. keliling-keliling. Iya, emang dia temannya si Abeng juga. Iya. Teman saya juga nongkrong. Temen sekolah sebelah tapi keliling-keliling. Iya, anak-anak suka naruh barangnya di dia. Yes, sampai berapa turunan generasi turunan, warung iya. di warung dia. Iya, gitu. itu teman saya dia. Dari dia juga bilang, lu kalau masuk SFC, udah lu jalan-jalan aja, nikmatin aja. Walaupun rumah lo deket gitu. Lalu rumah lo deket gitu. Oh Terus? iya gitu ya, iya. Tapi ya jaga lo, bawalah apa sesuatu lah buat jaga-jaga. Oh iya, gue beli gesper. Awalnya. Wah, gue beli mistar besi dulu ya kan. Baru di titik itu ya? Baru di titik itu saya punya mistar besi 60 sama 30 dulu. Oh, langsung beli 2. Beli 2. Saya itu sama punya gesper. Apa kejadian yang selama lu jalan-jalan Ngalong nih di semester pertama yang lu nggak lupa? Semester pertama ya. Kejadian apa? Kejadiannya pertama Panpat di Pelumpung, ya kan? Ada namanya si Ambon ya, anak gua tuh kelas 1 di kelas. Oh, Desi. Desi Ambon. Kan teriak bonser, malah budut teriak budut. Di Pelumpung. Di Pelumpung turun dari tol. Oh. Katanya halte pertama jangan turun dulu, halte kedua baru kita turunin. Halte kedua turunin. Nah, kan saya masih bego ya. Maju ya saya maju. Tapi kalau dilihat maju. Tapi kalau mundur anak-anak nggak teriak mundur. Ya saya mana tahu kalau yang lain mundur saya di depan ya kan. Berarti nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti. Mundurnya nggak balik badan kan? Nggak balik badan. Saya ada malah saya sempat bengong loh. Dia bawa samurai deh. Siapanya? Rivalnya? Baju bebas tuh. Tapi anak sekolah, baju bebas ada sekolah. Ada sekolah. Rambutnya juga rada panjang sedikit ya. Dia bilang, tapi saya nggak ada takutnya saya dulu. Saya bilang, saya nggak ngerti ya. Saya bilang, maju lo sini, maju lo sini, lo maju. Gue bilang, gitu kan. Waktu anak-anak udah mundur. Udah mundur, akhirnya ditepokin. Mundur. Terus? Oh mundur. Udahan gitu. Udah biasanya kan dibubarin sama kodim aparat. Ya. Kodim ya, iya bubarin sama kodim. Di situ anak-anak heboh tuh. Dia heboh. Karena padahal lu kagak ngerti ya. Nggak ngerti sih, bule berani banget. Gak ada yang ngadepin. Padahal nggak bawa apa-apa gitu kan. Tapi kalau saya tuh ribut tuh saya tuh suka ngambil bambu, balok, besi yang di jalan-jalan aja. Apa enggak kadang-kadang kalau pelang-pelang apa saya cabut, pohon saya cabut. Begitu. Saya nggak pernah ngeluarin gesper atau mistar dulu. Tapi identitas berarti nggak ada nih ya. Identitas cuman lu sebagai anak kelasan lu otomotif 34. Iya. Identitas lu anak basis mana nggak ngerti ya. Kalau ditanya basis bingung dong pada saat itu. Bingung. Anak basis mana? Tapi gue bilang basis. Dulu gue sempat bilang basis Genjing. Awalnya. Gue pernah kelas 1 pernah nongkrong di Genjing karena kan. Jing siapa? John ya. Romo Jojo. Ya. Si Hendra kelas kataran gue. Si Sugeng Begeng. Kalau ditanya basis Genjing. Genjing karena anak pernah merasa di sana. Karena anak Bariwan banyak juga anak 97. Teman-teman lo nongkrong di Genjing. Ya. Jadi kita kenal sampai si pentolannya dulu si Sony. Itu teman saya. Si Sony nongkrong. Tapi tetap banyakan Bariwan di Genjing. Bariwan gak banyak lagi, udah kasih semut. Bis kosong diisi manusia sampai gelantungan. Itu banyak banget. Gue rasa Bariwan paling banyak Genjing kali. Pada saat itu. Tapi Priok juga banyak ternyata. Priok emang sama Bariwan pasukannya banyak sih emang. Muridnya banyak ya. Tapi berarti game Bonser itu minoritas di Genjing. Dikit. Bariwan. Tapi nggak ribut sama Bariwan. Karena sama kenal. SMP-nya juga sama semua. Jadi nggak ribut. Waktu itu sempat mau ribut, tapi gue bilang, Son, gue deh. Terus ada Kiwing juga kan gitu. Son, oh iya jangan, ada teman gue. Kita nggak ribut, kita main. Karena sama-sama SMP 97. Iya.